Belum terbentuknya skuad Mutiara Hitam Persipura Jayapura untuk menuju kasta kedua Liga Sepak Bola Indonesia menimbulkan tanda tanya bagi seantero pecinta Persipura di tanah Papua bahkan di Indonesia. Ada apa dengan sang jenderal bintang 4 jawara sepak bola Indonesia ini? Walau pada pertandingan terakhir sang jenderal sepak bola Indonesia meraih kemenangan sempurna, namun hasil tersebut tidak bisa membawa pasukan Mutiara Hitam untuk tetap bertahan di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Tim berjuluk Mutiara Hitam dari Ufuk Timur ini harus rela untuk angkat kaki dari Liga 1 Indonesia untuk turun kasta ke kompetisi Liga 2. Turunnya pasukan Merah Hitam dari Liga 1 ke Liga 2 menjadi mimpi buruk bagi para pendukung dan pecinta sang jenderal lapangan hijau. Sebab, bagi para Persipura mania, satu-satunya tim yang berhasil meraih bintang 4 dan bisa mencapai perempat final Piala AFC, akhirnya turun kasta ke Liga 2 sepak bola Indonesia. Dengan capaian hasil yang kurang maksimal di Liga 1 pada musim lalu, membuat tim kebanggaan masyarakat Papua ini harus menerima kenyataan untuk harus berbenah diri bertarung di Liga 2 yang dalam beberapa bulan lagi akan berkompetisi. Walau tinggal beberapa bulan lagi kompetisi Liga 2 akan bergulir, namun hingga kini belum ada tanda-tanda penunjukan pelatih dan pembentukan skuad Mutiara Hitam untuk berkompetisi di Liga 2. Berbagai pertanyaan terkait belum terbentuknya skuad Merah Hitam mulai bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat dan pecinta tim Persipura. Mengapa hingga kini pelatih Persipura belum ada dan kapan tim akan terbentuk? Atas berbagai pertanyaan tersebut, manajer Persipura Yan Mandenas mengatakan dirinya bekerja sesuai arahan dan petunjuk dari para pemegang saham mayoritas di PT Persipura. Berikut penjelasan manajer Persipura. Terkait dengan perkembangan Persipura sampai dengan hari ini, pasca saya ditunjuk sebagai manajer Persipura, ya, langkah pertama saya sudah bertemu dengan para pemegang saham dan melakukan rapat dengan manajemen untuk menentukan masa depan Persipura yang akan berlaga di Liga 2. Nah, yang kedua, sampai saat ini penugasan kepada saya selaku manajer dari para pemegang saham dan manajemen PT Persipura, ya, yaitu melobi sponsor. Nah, dan sponsor saat ini sudah kita lakukan lobby-lobby. Nah, dan mungkin di atas tanggal 26 akan coba kita atur untuk bertemu dengan beberapa sponsor Freeport maupun Bank Papua. Nah, sehingga ada kejelasan dukungan dan bantuan dari para sponsor untuk selanjutnya akan menjadi sebuah keputusan dalam manajemen dan juga para pemegang saham untuk menetapkan komposisi pemain dan pelatih tim Persipura yang akan berlaga di Liga 2 nanti. Yang kedua, komposisi hari ini dalam struktur kepengurusan Persipura, ya, sudah berbeda dengan dulu. Kalau dulu masih menggunakan APBD sehingga Persipura di atasnya adalah pemerintah daerah sebagai pemilik klub. Di bawah pemerintah daerah ada yang namanya pengurus Persipura. Nah, di bawah pengurus Persipura ada yang namanya manajer Persipura dengan komposisinya. Nah, sehingga berdasarkan struktur itulah manajer bekerja sesuai dengan penugasan pemilik klub yang dimandatkan kepada pengurus Persipura. Nah, sejak Liga 1 ini sudah tidak lagi diperbolehkan oleh aturan PSSI untuk menggunakan APBD, maka
didirikanlah yang namanya PT Persipura, dan PT Persipura ini pemegang sahamnya ada, baik mulai dari kepemilikan saham mayoritas maupun kepemilikan saham minoritas. Sehingga sejak saya ditunjuk jadi manajer, segala sesuatu yang saya lakukan hanya mengikuti amanat dari para pemegang saham ya kepada saya sebagai manajer untuk melaksanakan amanat itu. Dan amanat dari para pemegang saham kepada saya sampai dengan saat ini belum pada penugasan untuk memilih pelatih dan memilih atau merekrut pemain yang potensial untuk membela tim Mutiara Hitam. Tetapi penugasan yang disampaikan kepada saya adalah untuk melakukan komunikasi dan negosiasi dengan para pemain yang masih terikat kontrak maupun pemain-pemain yang akan dilanjutkan untuk pemain yang masih penugasan kepada saya, yaitu melakukan komunikasi dengan pemain yang masih terikat kontrak. Yang kedua, dengan pemain-pemain Persipura yang masa kontraknya selesai dan akan kita lanjutkan lagi untuk memperpanjang kontrak mereka bersama tim Persipura pada kompetisi berjalan nanti di Liga 2 pada rencana bulan Agustus 2022. Nah, sehingga baru 2 tugas itu. Nah, memang sampai saat ini rincian tugas kepada saya selaku manajer Persipura yang baru ya belum disampaikan secara detail oleh pemegang saham dan manajemen Persipura yang bernaung di bawah PT Persipura Jayapura. Nah, sehingga dalam tataran struktur organisasi Persipura di bawah PT Persipura Jayapura, yang dimana di situ adalah pemilik klub, para pemegang saham, sehingga saya harus bekerja sesuai dengan mandat dan tugas yang disampaikan kepada saya selaku manajer. Nah, tugas yang kedua yang diberikan kepada saya hanyalah untuk berkomunikasi dengan pihak sponsor untuk mengatur pertemuan. Nah, itulah yang saya lakukan, sehingga langkah-langkah lain untuk menentukan pelatih dan merekrut pemain dan lain sebagainya sampai saat ini saya tidak bisa melakukan itu karena belum ada arahan dari para pemilik klub, para pemegang saham ya, termasuk dari manajemen PT Persipura. Jadi saya pikir ini beberapa hal yang membuat saya kendala. Jadi kalau sampai dengan saat ini publik pencinta Persipura bertanya kenapa manajer terkesan bergerak lambat dan sebagainya, ya saya bekerja mengikuti arahan dari pemilik klub dan para pemegang saham. Persipura Jayapura bukan lagi dimiliki oleh pemerintah Kota Jayapura, tetapi dimiliki oleh perorangan. Nah, yang di situ ada Pak Rudi, ada Pak Mano, dan ada Pak Kambu, sehingga saya sendiri tidak bisa bergerak secara leluasa untuk menentukan arah dan masa depan tim Persipura secara utuh. Nah, kecuali mandat itu diberikan kepada saya disertai dengan dukungan finansial, mungkin saya akan bergerak leluasa untuk menentukan masa depan tim Persipura dan mengatur komposisi mulai dari pelatih sampai dengan pemain. Nah, sehingga inilah yang saat ini bisa saya lakukan, dan tentunya saya akan terus membantu mengkomunikasikan dengan pihak sponsor agar membantu Persipura sebagai tim kebanggaan dan kesayangan masyarakat Papua agar tetap eksis di kancah sepak bola nasional, dan Persipura insya Allah akan bisa mampu untuk kembali ke Liga 1 pada musim mendatang. Itu. Mari kita dukung bersama terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh manajemen dan manajer Persipura dalam mempersiapkan pasukan Mutiara Hitam menuju kompetisi Liga 2 Indonesia. Tim Liputan JTP melaporkan.